Oke, untuk lebih detailnya mungkin akan dibahas oleh Bapak Dwi. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi semuanya. Langsung terhadap market. Ya, silakan Pak. Oke, pada tanggal 15 Agustus hari Jumat kemarin pada jam 15.30 telah keluar sebetulnya data-data tentang pound sterling mengenai first estimate GDP quarter yang telah diumumkan, kemudian dikeluarkan lagi second estimate GDP quarter to quarter. Ternyata yang keluar itu sama 0,8%. Namun begitu apabila kita melihat dari keseluruhan data-data tentang pertumbuhan di Inggris, memang mengalami pertumbuhan yang lumayan dibandingkan dengan tahun 2009 pada saat seluruh dunia mengalami krisis. Terlihat dari total keseluruhan bisa dilihat pertumbuhan yang meningkat baik dari sisi service, construction, agriculture, production, sehingga mengakibatkan total secara signifikan mengalami kenaikan yang cukup bagus dimulai tahun 2009, kemudian 2012, 2013 hingga pada kuartal kedua 2014. Meskipun secara jangka pendek diumumkan pertumbuhan yang tetap sebesar 0,8% sesuai dengan prediksi 0,8% juga. Namun begitu terlihat di sini urutan yang paling kuat adalah di bidang jasa-jasa yang secara angka indeks mendekati angka 110, kemudian diikuti dengan agrikultur sendiri pertumbuhannya memang meningkat di atas dari construction maupun dari produksi. Namun begitu terjadi penurunan pada bulan Juli kemarin, sehingga terlihat data dari agrikultur sendiri mengalami tren landai dalam peningkatan indeks dari tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 ini ternyata construction melebihi dari angka indeks produksi dari sisi pertumbuhan, mendekati angka 100 indeks. Nah, dilihat dari data-data ini bisa disimpulkan bahwa memang terjadi pertumbuhan di Inggris, namun masih mengalami perlambatan atau masih mengalami kenaikan yang tidak sangat tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan antara 2001 hingga 2007. Namun begitu terlihat tingkat optimistik dari seluruh fundamental secara keseluruhan makro jangka panjang sendiri, Inggris masih dalam keadaan baik. Dari sisi jangka pendek, McCartney pada hari Kamis kemarin pada pengumuman inflasi yang akan mengerem tentang tingkat suku bunga, berbalik pada hari Jumat kemarin mengatakan bahwa akan terjadi perubahan yang dirasa akan lebih mendahului dengan negara-negara lainnya mengenai tingkat suku bunga. Dan ini bertolak belakang pada waktu pidatonya mengenai masalah inflasi di Inggris, laporan inflasi. Dan kita tetap melihat perkembangan selanjutnya terhadap pound sterling ini secara jangka pendek dan menengah, dilihat dari pergerakan pound sterling terhadap seluruh mata uang yang terpengaruh, termasuk di yen maupun di euro. Karena kecenderungan untuk transaksi untuk minggu ini hendaknya kita masih dalam keadaan medium maupun short term. Untuk pound sterling data seperti itu. Kemudian untuk US data selama seminggu penuh, terlihat dari beberapa data pada hari Jumat sendiri mengalami penurunan dari beberapa fundamental ekonomi yang diumumkan. Pertama dari inflasi dari sisi produksi juga mengalami penurunan sesuai forecast dari 0,4% menjadi 0,1%. Kemudian core PPI, faktor pendukung terhadap inflasi produksi di luar sektor energi dan makanan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, tetap 0,2% sesuai forecast juga 0,2%. Manufacturing Index mengalami penurunan sebesar 14,7% di bawah dari bulan lalu maupun dari forecast.
Kemudian industrial production hanya mengalami wilayah pengumuman bulan lalu sebesar 0,4%. Consumer sentiment yang dilaksanakan oleh Michigan awal memprediksi bahwa terjadi penurunan sebesar 79,2, angka indeks dari 82,7, meskipun masih berada di atas angka 50 angka indeks, namun mengalami penurunan yang cukup besar ya, 79,2 dari 81,8. Nah, dari data-data hari Jumat kemarin terlihat juga pergerakan harga yang terjadi untuk mingguan di dolar indeks sendiri mengalami penurunan setelah mengalami kenaikan di angka 81,694. Kemudian terbaca pada hari Jumat kemarin pada penutupan, angka terendah di dolar indeks terjadi di 81,360. Tren yang terjadi untuk dolar indeks selama seminggu penuh pada hari Jumat kemarin dari hari Senin minggu lalu terlihat mendekati harga pembukaan pada hari Senin, sehingga tren yang terjadi untuk pola mingguan sendiri kecenderungan untuk dolar indeks masih dalam keadaan pelemahan. Kemudian masalah inflasi, membahas sedikit mengenai inflasi secara jangka panjang. Memang target sebesar 2% telah tercapai untuk inflasi jangka panjang, baik di dalam Consumer Price Index maupun dari PPI sendiri. Namun terlihat pada tahun 2013, Mei 2013 hingga 2014 kemarin, meskipun terlihat mencapai target, namun apabila kita melihat secara jangka panjang dimulai tahun 2005, ternyata sangat berat sebetulnya inflasi Amerika Serikat untuk melewati batas angka 2% ini. Kemudian dari ketiga indeks yang bisa dilihat untuk masalah inflasi sendiri masih tetap dipertahankan untuk target mencapai 2%. Kemudian hubungan dengan dolar indeks dengan oil maupun gold, di sini terlihat bahwa ya warna hijau itu di dolar indeks ya mengalami penurunan dimulai tahun Juni 2009. Kemudian meskipun terjadi kenaikan di dolar indeks mengarah ke angka indeks dari ketiga rata-rata ini masih berada di garis rata-rata di 0 theta. Dalam artian kita melihat di sini bahwa kekuatan di dolar indeks sendiri tidak cukup kuat juga mengangkat dari pergerakan harga di emas. Sementara emas yang terlihat sendiri masih berada, kekuatannya berada di bawah oil. Jadi secara keseluruhan makro yang dilihat dari ketiga komponen ini atau instrumen ini terlihat kekuatan minyak masih berada di atas rata-rata dibandingkan dari gold maupun dolar indeks. Meskipun data yang terlihat sedikit landai untuk pergerakan, jadi tren yang terlihat di sini minyak mengalami kenaikan, namun tidak secara signifikan meningkat secara tajam untuk tren panjang dia. Kemudian saya hanya melihat di currency di euro, dilihat dari laporan dari CFTC terbaca euro dari keseluruhan market open interest yang meningkat di angka mendekati angka 450 dimulai pada minggu lalu. Kemudian dilihat di sini juga open interest total ya. Kemudian angka open interest long ternyata mengalami penurunan mendekati ke angka 40. Trennya terlihat dengan jelas. Yang cukup menarik dilihat adalah peningkatan dari open interest short. Itu meningkat cukup signifikan antara angka open interest short dengan long. Manakala open interest long itu mendekati 40, kemudian tren yang terjadi juga penurunan. Ternyata market terbaca selama seminggu penuh mengalami kenaikan untuk pengambilan posisi short atau keadaan terbuka di keadaan short. Hal ini juga dipengaruhi dari fundamental data dari dipadukan dengan fundamental data di euro sendiri. Terjadi disinflation dari negara-negara euro,
terutama masalah Portugal, kemudian juga masalah hubungan antara euro dengan Rusia juga memburuk, yang mengakibatkan sedikit banyaknya terpengaruh dari sisi ekspor dari euro, keterbatasan dari pasokan gas juga mempengaruhi terhadap pergerakan euro secara keseluruhan. Dan kita melihat pergerakan euro untuk weekly juga terlihat telah terjadi breakout untuk 4 minggu sebelumnya kemarin juga telah mengalami breakout dari head and shoulder di grafik weekly untuk euro dolar terhadap US dollar sendiri mengalami penurunan ke angka mendekati 1.32090. Secara jangka panjang euro terlihat masih terus tertekan untuk minggu ini maupun minggu-minggu selanjutnya. Demikian Bu Sundari kira-kira fundamental singkat. Ya, Pak Dwi, tadi dibahas mengenai tiga ya, dari tiga mata uang yang pergerakan cukup besar, mulai dari pound sterling. Kalau tadi data-data pound sterling dilihat sepertinya cukup bagus ya Pak ya. Dan kemarin juga data hari Jumat GDP-nya masih di 0,8%. Walaupun sebetulnya pergerakan sterling tersebut masih turun terus terhadap dolar Amerika dan hampir menyentuh level terendah selama 6 minggu ya gitu. Untuk lebih detailnya mungkin langsung ke teknikal Pak Dwi. Ya, untuk counseling sendiri sebetulnya masih terus mengamati terhadap kebijakan, terutama masalah MPC Asset Purchase Facility Votes. Perlu diingatkan pada hari Rabu besok itu ada diumumkan masalah kebijakan mengenai hal tersebut, termasuk tentang MPC Official Bank Rate Vote juga pada jam yang sama 15.30. Namun dari forecast yang terlihat juga masih tetap sama, tingkat suku bunga masih di kisaran 0,5%. Kemudian stimulus masih tetap sama di angka 375 billion pound sterling. Meskipun Mekarni pada hari Jumat kemarin pidatonya menyinggung masalah tingkat suku bunga, kemungkinan akan lebih dipercepat tanpa melihat dari perkembangan tentang tingkat tenaga kerja di Inggris sendiri. Oke, untuk lebih jelas kita melihat dari pergerakan dolar ya. Pergerakan dolar sendiri saya ambil untuk pola 4 jam kemarin, terlihat Bu Sundari ya? Ya, terlihat Pak. Sudah terlihat. Pola pergerakan untuk dolar sendiri mengalami pelemahan selama selama minggu lalu dari hari Senin maupun pada hari Jumat kemarin. Saya batasi dengan separator, saya batasi. Nah ini pada hari Senin kemarin pergerakan memang meningkat, namun ditutup melemah hingga saat ini. Pergerakan untuk dolar indeks sendiri kecenderungan masih akan terus melemah. Kemudian di tengah-tengah minggu kemarin terjadi kontraksi atau terjadi koreksi yang terjadi di dolar indeks di 81.61 maksimal 81.614 pada tanggal 15 kemarin pada hari Jumat. Namun begitu direspon dengan bearish candle yang cukup lumayan memberikan arahan terjadinya reversal, yaitu trendline, dan di sini menjadikan angka tertinggi ini menjadikan trendline baru, sehingga target untuk penurunan apabila kita proyeksikan ke angka support yang terdekat swing terakhir, kita melihat angka untuk dolar indeks sendiri berkecenderungan untuk terus mendekati ke angka trendline dari proyeksi, yaitu 81.344. Kemudian di sini ada beberapa support. Saya mengambil support yang terjauh yang menjadikan dominan yang cukup bagus, yaitu di 81.185 untuk target penurunan di dolar indeks. Penggunaan dolar indeks ini membantu kita untuk menganalisis major currency yang mempergunakan dolar sebagai counternya, termasuk untuk pound sterling, euro dolar maupun Australia dolar, dan juga basis untuk dolar yaitu dolar yen, dolar Swiss. Kemudian juga untuk cross sendiri, meskipun tidak
dipengaruhi langsung terhadap dolar indeks, namun kita dapat memadukannya terhadap pergerakan harga cross termasuk di euro sterling maupun di euro yen. Kemudian ini dari sisi pound sterling. Ya, dari sisi pound sterling data-data bagus kemarin sebetulnya hanya memberikan dampak pergerakan untuk hari ini terjadi open gap ke angka harga pembukaan di 1.67144. Namun sebetulnya apabila kita melihat dari tren yang panjang terhadap pound sterling sendiri, ternyata koreksi untuk pound sterling ini dapat kita manfaatkan juga untuk pergerakan harga. Maksimal koreksi tetap kita di angka wilayah ini, ya, di angka ini 1.6700 sampai ya maksimal di angka itu untuk pola daily. Oke, oke, nah ini dia pergerakan untuk pergerakan hari minggu lalu. Ternyata pada minggu lalu dimulai dari hari Senin telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebetulnya di angka 1.68431, namun pada 4 jam langsung pada saat itu juga terjadi reversal point hingga pada penutupan pada hari Jumat kemarin, meskipun berusaha untuk mendekati kembali di angka tertingginya, namun begitu sangat jauh, harus membutuhkan power yang cukup kuat untuk membuat arah tren reversal untuk pound sterling untuk jangka panjang, bahkan untuk minggu ini sekalipun. Kemudian yang terjadi di sini, meskipun pada pembukaan kali ini mengalami kenaikan, namun secara jangka panjang pound sterling masih mengalami pola penurunan tren down. Kemudian di euro, nah ini dia yang saya maksud dengan euro weekly, telah terjadi penurunan yang cukup breakout ya, dimulai pada bulan Januari. Kemudian di sini telah terjadi breakout hingga hari ini. Untuk minggu kemarin telah terjadi penurunan juga, meskipun tidak sanggup untuk breakout dari penurunan dua minggu sebelumnya, yaitu di angka 1.33320. Kemudian pergerakan untuk minggu ini dirasa juga cukup berat apabila dia akan mengalami kenaikan lebih lanjut untuk di euro dolar. Kemungkinan harga yang terjadi target ke 1.32965 untuk jangka panjang juga euro masih terbuka luas dibandingkan dengan posisi untuk kenaikan atau tren up pada chart weekly untuk jangka panjang. Sementara kita melihat untuk pergerakan minggu lalu, terlihat juga di sini kecenderungan euro sendiri masih dalam keadaan penurunan, meskipun mendekati harga kenaikan yang saya maksud di 1.34140, namun begitu masih cukup berat untuk penguatan euro lebih lanjut untuk 4 jam. Kemudian di dolar yen, ya, dolar yen 4 jam. Ya, dolar yen 4 jam ternyata yen mengalami terus pelemahan kemarin, sempat terbaca di 12 jam terakhir sebelum penutupan pada hari Jumat di angka 102.78. Dan terlihat di sini apabila kita melihat dari pergerakan pada penutupan kemarin, ternyata sedikit pelemahan di dolar dan penguatan di yen pada penutupan. Hingga saat ini juga masih merespon dari harga penutupan pada hari Jumat kemarin. Namun bagi kalian sendiri yang masih menerapkan pola stimulus angka 60-70 triliun yen untuk akhir tahun ini. Kemudian juga pergerakan untuk dolar yen ditenggarai masih dalam keadaan stagnan untuk menengah dan jangka pendek. Kemudian di sini terjadi, saya buat di sini resisten yang menjadikan support juga, kisaran 102.246 untuk target-target kecil lanjutan untuk di dolar yen. Kemudian di Australia juga mengalami penurunan. Di sini terlihat ya. Saya memandang untuk Australia secara subjektif bahwa
Australia dolar terhadap US dollar meskipun mengalami kenaikan untuk jangka pendek untuk pergerakan kemarin pada hari Jumat kemarin, namun begitu kekuatan untuk resisten di 0.93136 masih dirasa cukup kuat, bahkan band yang akan memenuhi resisten di sini sangat berat untuk dicapai, bahkan sampai ke 0.94377 pun sangat berat untuk dicapai, sehingga kesimpulan bisa didapat dari sini secara medium maupun short term Australia dollar terhadap US dollar masih dalam keadaan drop. Kemudian dolar Swiss menarik juga untuk dilihat. Dolar Swiss secara daily dolar Swiss terlihat cukup bagus untuk diamati, kemudian cukup bagus juga dalam keadaan tren ya. Di dalam tren panjang dia dolar Swiss ternyata secara berturut-turut selama 4 hari berturut-turut dolar Swiss mengalami pelemahan Swiss ya. Dan untuk kali ini berdasarkan momentum dari candlestick bearish yang terbaca, sangat besar body yang terbaca juga membuatkan keputusan kita bahwa terjadi penerusan terhadap tren lanjutan. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk pergerakan untuk hari ini di dolar Swiss. Kemudian di komoditi, ya, di komoditi emas. Dwi, Nah, ini dia emas. Ya, Pak Dwi, ya, silakan. mungkin sebelum berlanjut ke komoditi, ada pertanyaan yang berkaitan dengan mata uang, terutama di pound sterling. Jika dilihat dari prospek Inggris sendiri, yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga di awal tahun 2015, kira-kira peluang seperti apa nih Pak yang bisa kita manfaatkan? Ya, pada tahun 2014 apabila terjadi peningkatan akhir 2014 itu direncanakan untuk dinaikkan tingkat suku bunga. Secara jangka pendek kita dapat memanfaatkan jangka pendek pada saat pengumuman tingkat suku bunga itu, kita dapat memanfaatkan posisi untuk breakout system. Kemudian apabila kita melihat dari jangka menengah maupun jangka panjang terhadap pound sterling sendiri, sudah barang tentu tren sekarang secara nyata pada bulan Juli hingga bulan Agustus masih dalam keadaan penurunan, sehingga kita masih tetap berpendapat bahwa tingkat suku bunga memang merupakan kebijakan, salah satu kebijakan yang bisa merubah perubahan harga ya dari pound sterling US dollar ini. Dan kita melihat secara jangka panjang kemungkinan juga terjadi reversal point pada saat diumumkan. Namun begitu pengumuman terhadap tingkat suku bunga ini maju mundur. Dalam arti kata setiap data yang dikeluarkan oleh Inggris selalu membicarakan masalah tingkat suku bunga akan dinaikkan atau diturunkan, dinaikkan, diturunkan seperti itu. Namun belum ada keputusan yang cukup signifikan sehingga market juga masih ragu untuk pengambilan posisi mengenai tingkat suku bunga ini. Jadi kalau saya bilang wajar apabila secara jangka pendek market tetap melihat keadaan terhadap perubahan tingkat suku bunga ini apa memang betul-betul dilaksanakan pada akhir periode. Jadi kesimpulannya tetap berpegang teguh terhadap tren yang terjadi secara teknikal. Kemudian pada saat pengumuman tingkat suku bunga kita dapat memanfaatkan beberapa strategi, yaitu mempergunakan strategi breakout terhadap harga tertinggi dan harga terendah terhadap swing terakhir. Demikian Bu Sundari menurut saya. Oke, karena Rabu kemarin juga Gubernur Bank of England mengatakan bahwa Bank Sentral akan lebih memantau pertumbuhan upah di Inggris sebelum memutuskan kenaikan suku bunga. Jadi memang belum pasti ya untuk kenaikan tersebut. Ya, makanya hari Jumat kemarin kan ada umumkan juga bahwa akan merubah tingkat suku bunga pada akhir 2014 tanpa memperlihatkan tanpa melihat dari tingkat tenaga kerja. Jadi bertolak belakang ya. Kontradiktif ya Pak ya. Oke, silakan dilanjutkan ke komoditinya Pak.
komoditi emas kita dapat memanfaatkan pola yang terjadi di emas ini cukup baik saya kira. Secara technical symmetrical triangle untuk emas juga masih meneruskan penurunan. Target penurunan saya kira masih dalam support 1272.99. Kemudian di sini juga ada di dalam symmetrical, ada symmetrical lagi menjauh dari titik support, menjauh dari titik resisten yang terbaca. Kemudian di sini mendekati dari support di 1290.51. Jadi triangle di dalam triangle symmetrical ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi, untuk short, untuk di emas saya kira. Kemudian juga moving average yang terbaca meskipun landai, harga masih berada di bawah kurva tersebut. Sehingga kecenderungan untuk pengambilan posisi short lebih dimungkinkan untuk di emas. Secara teknikal, kemudian ini minyak ya, minyak saya kira tren terus mengalami penurunan. Kemarin terjadi breakout di minyak di kisaran breakoutnya di 96.45, kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan di angka 95.24. Dia naik kembali, tetapi masih di dalam band yang terjadi di antara 61.8 hingga ke 100%. 61.8 terbaca masih cukup jauh di 99.38. Jadi kecenderungan untuk minyak sendiri terlihat masih terus mengalami pelemahan di harga. Secara fundamental juga eskalasi konflik yang terjadi di Ukraina sedikit melemah. Kemudian juga kita dapat memanfaatkan perubahan ini untuk pengambilan 8 miliar barrel saya kira. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Dwi? Tidak ada saya kira. Oke, terima kasih atas informasinya. Tadi seperti yang Pak Dwi bahas ya, dari beberapa mata uang yang bisa kita transaksikan itu salah satunya ada pound sterling dan euro, di mana terjadi penurunan ya. Ditambah juga untuk dolarnya terjadi penguatan. Oh Pak. Seperti ini. Ya, kita anggap di sini adalah false breakout terjadi pada tanggal kemarin, pada tanggal 30 Juli dengan chart daily, kemudian false breakout, kemudian reversal dia harga terus mengalami penurunan maksimal ke 14.660 hingga saat ini harga Nikkei masih berada di angka tengah-tengah dari swing yang terakhir terbaca. Sehingga apabila kita melihat dari pergerakan dari Nikkei sendiri, angka saat ini mengalami di tengah-tengah angka equilibrium dia, di angka antara angka 15.090 hingga ke angka 15.345. Kemudian target untuk kenaikan sedikit berada di atas angka 23,6%. Di angka Fibonacci kita dapat menganggapnya di angka 15.560 untuk pergerakan. Di sini ada 2 atau 3 dari resisten yang terbentuk sebelumnya menjadi acuan untuk kenaikan di Nikkei untuk chart daily. Kemudian yang terbaca di sini, apabila kita melihat dari pola pergerakan juga terjadi false breakout juga terhadap support yang terbaca di sini. Sehingga betul-betul Nikkei masih dalam keadaan stagnasi dengan range yang cukup melebar. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi, terima kasih atas informasinya tadi mengenai indeks Asia ya. Sepertinya untuk morning briefing hari ini sudah cukup ya Pak ya? Oke. Iya, terima kasih atas informasi yang telah diberikan Pak Dwi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing hari ini. Semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan pada saat trading. Namun demikian kami berusaha menyajikan informasi terkini dan teraktual. Terus semoga informasi yang disajikan di morning briefing hari ini dapat membantu rekan-rekan semua. Oke. Sampai jumpa di morning briefing selanjutnya.
Selamat pagi dan selamat beraktivitas.